Universitas Muhammadiyah Kota Bumi UMKO kembali menunjukkan kiprahnya dalam mendukung pembangunan daerah. Melalui penyelenggaraan seminar dan fokus group discussion atau FGD yang bertajuk Paradoks Kelimpahan dan Solusi Alternatif dengan subtema Hilirisasi Ubi Kayu di Kabupaten Lampung Utara, Selasa 24 Juni 2025. Acara ini mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah dengan kehadiran langsung Bupati Lampung Utara yang memberi sambutan sekaligus membuka kegiatan secara resmi. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan pentingnya sinergi antara akademis, pemerintah, dan pelaku usaha dalam memanfaatkan potensi lokal, khususnya ubi kayu yang selama ini melimpah namun belum dimaksimalkan nilai tambahnya. Sambutan yang terakhir sekaligus membuka acara oleh Bupati Lampung Utara kepada Dr. Insinyur Hamamtoni Aharus, Magister Sains, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Bapak sekalian yang saya hormati, suatu kesempatan pemerintah daerah Lampung Utara diajak bersama untuk membahas tentang ubi kayu, terutama terkait dengan hilirisasi. Sejatinya hilirisasi ini konsep lama. Kita ingat William Soeharto ya Pak ya, ada berita 1, 2, 3, 4, 5 mentok sampai ke 5 mentok karena dia tumbang reformasi. 1, 2, 3 bicara tentang sektor pertanian. Masih Pak Rektor hafal. 1, 2, 3 bicara tentang sektor pertanian. Sudah dari kita keempat, Pak Harto sudah berdiri yang namanya sektor industri basis sektor pertanian. Itulah dulu kenapa tahun 82 kita mendapat penghargaan dari FAO, PBB, karena kita sebagai negara yang mencapai swasembada pangan. Lama besar. Ketika beliau beralih dari sektor industri itu sudah dikatakan bahwa hilirisasi sudah ada. Itulah waktu itu kenapa Pak Harto ingin mengekspor barang-barang baku menjadi barang jadi. Jadi konsep hilirisasi sudah ada di zaman Orde Baru yang lalu. Sekarang 10 tahun ini dikembangkan lagi oleh Pak Jokowi, Pak Prabowo tentang hilirisasi di Indonesia. Bukan dalam konteks tanam pangan saja, tapi dalam konteks pertambangan juga ada namanya hilirisasi. Kalau kita mengikuti perkembangan pemerintah sekarang sekalian, pada rapat yang lalu ada rapat tingkat dengan DPR, ada 26 item komoditas yang harus dihilirisasikan di Indonesia. Umumnya perhutanan dan pertambangan. Sana tidak bicara tentang ubi kayu. Tetapi kenapa kita tidak bicara tentang ubi kayu? Selamat datang kawan-kawan dari Undiran para dosenku atau guru-guruku. Tapi kenapa tidak bicara ubi kayu? Nah, ubi kayu itu sekalian, kalau kita bicara masalah profil yang ada dalam khususnya dalam penggunaan, sejatinya memiliki potensi besar. Di Lampung Utara sini saja kurang lebih hampir 20.000 hektar ubi kayu ada di Lampung Utara. Di Lampung ini pusatnya ada di Lampung Utara, Tulang Balong, Tulang Barat, dan Timur. Itulah kenapa disebutkan 51% suplai ubi kayu ada di Lampung. Kita lihat kembali sekalian, kalau bicara masalah ubi kayu, kita juga melihat seharusnya agribisnis ubi kayu juga menjadi fokus pada Indonesia. Tidak bicara masalah hilirisasi semata, tetapi proses hilirisasi itu ada namanya agribisnis. Kita lupa konsep agribisnis ini diabaikan sehingga yang terjadi seperti sekarang ini. Begitu tanam, tumbuh, panen, marketing macam, pasar dikendalikan oleh beberapa perusahaan-perusahaan. Ada 8 perusahaan di Lampung Utara, ada informasi dari Kementerian. Kita tidak punya kemampuan, karena mereka punya alat-alat untuk mengendalikan. Kalau kita lihat di Lampung Utara sekarang,
dari 8 perusahaan besar itu, ada 2 perusahaan besar yang menjadikan pabrik tidak hanya di Lampung, tidak Lampung Utara, tapi di luar. Nah, ini adalah dunia lain yang menghiasi dinamika fluktuasi harga singkong di Lampung Utara. Jangan sampai selama ini kita belanja tapi utang. Akhirnya kami ketiban beban, utang terus, maka apa kita berikan? Itulah sebabnya perlu kami melakukan konsolidasi ini untuk memperbaiki fiskal kami menuju fiskal mandiri, walaupun itu jauh tapi kami sudah menjadikan. Sekarang saya hormati, di penghujung saya menyampaikan pantun, membalas pantun Pak Rektor. Di pasar bertebar sembako, sembako banyak dan bervariasi. Datang di sini diundang engkau, kumpul bicara tentang hilirisasi. Di atas mimbar tampil berseri, duduk tenang tak berkopi. Melihat meja kok gak ada kopi. Selesai sambutan ini, saya pamit diri. Ubur-ubur kan Lek? Saya izin pulang ya Lek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara seminar dan fokus grup diskusi pada hari ini di lingkungan Dinas Pembangunan Ekonomi saya nyatakan resmi dibuka. Kegiatan ini menghadirkan 2 narasumber utama yang kompeten di bidangnya. Insinyur Surono Danu menyampaikan materi bertema peningkatan produktivitas ubi kayu dengan penekanan pada strategi budidaya efisiensi lahan. Ia juga menyoroti pentingnya pembinaan kepada petani agar mampu menghasilkan ubi kayu dengan kualitas tinggi dan berkelanjutan. Terima kasih, saya diterima di Umko. Ini yang pertama saya berdiri di depan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin mengenalkan salam petani untuk Indonesia. Saya akan ucapkan, mari sejahterakan petani. Tolong dijawab. Indonesia, ya. Mari sejahterakan petani. Indonesia. Terima kasih. Dari tahun 1985 saya sudah mulai jalan-jalan keliling Lampung, terutama membantu waktu itu lada yang terserang virus, kemudian yang ada 25, dan ini hilirisasi singkong. Saya bingung. Dulu saya dari dulu kecil mengenal singkong itu dipanen setelah umur tanam 10 bulan. Dalam arti 1 bulan tanam hanya membentuk akar. Bulan kedua baru membentuk ubi. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa singkong dipanen umur 5-6 bulan? Fabrikasi perlunya 4 kilo singkong dengan kadar aci 25%. Itu 4 kilo singkong menjadi 1 kilo toko, dan akan tidak dapat rendemen 25 itu setelah singkong ditanam umur 10 bulan sampai 11 bulan.
Ini yang perlu kita tahu. Jangan sampai dulu tani 4, 5 bulan, 6 bulan dipanen. Itu nilainya berapa? Jadi layak kalau dipotong 30% oleh pabrik. Itu layak. Bukan saya bela fabrikasi, karena mereka juga perlu banyak biaya. Pertama, bayar pajak ke pemerintah. Terus tenaga kerja. Loh, tenaga kerja, peralatan mesin. Terus apa yang akan didapat? Kalau harus menjual 1 kilo 1.350 kali 15 kilo udah dapat 1 kilo tepung. Pak Bupati mengatakan ada 1 paket kerja untuk membuat gaptek. Nah kalau 5 bulan 6 bulan dipanen, berapa dari 1 kuintal dapat gaptek? Paling 20 kilo. Hilang kemana? Jadi bagaimana hilirisasi ubi kayu, singkong, menyimak petiri mana? Kebetulan MSP ada singkong MSP dengan nama baru diberi nama 4 nama, semuanya ada 11 nomor. Dan itu penggunanya di Simpang Prapol sudah ada dan sekarang bergerak kemana-mana pemekaran petani. Dan itu saya berharap hilirisasi ini menjadi baik. Layaknya Bupati mengundang Dinas Pertanian penggerak usaha ubi kayu dari kelompok tani, KTNK, KTN, ada pengusaha fabrikasi. Apakah pabrik etanol masih ada di Lampung Utara? Sudah tidak ada, alhamdulillah. Jadi bagaimana kita akan mendapatkan etanol kalau dari ubi kayu yang 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan dipakai? Di Lampung Tengah sudah mulai ada yang bisa memproduksi singkong panen umur 11 bulan dari tanam itu 96 ton per hektar. Dan itu kebetulan yang mengerjakan adalah polisi Purna. Dan ini banyak syarat untuk bisa mendapatkan 96 ton per hektar. Pertama, konsentrasi langsung. Kita harus mengakui belaan kita sudah miskin dari hadapan, dari pengaruh yang sudah kita lakukan. Bukan pupuk kimia, tapi pestisida. Apakah itu insek, apa itu dia termasuk racun tikus loh ya. Kemudian saya tidak suka membunuh tikus karena dia juga menular. Jadi pengaruh dari pestisida itu yang sangat luar biasa, yang membuat tanah kita tidak mempunyai topsoil, dan tanaman itu akan memberikan hasil buat manusia karena pengaruh makanan yang diberikan dengan nama pupuk kimia. Makanan alamnya sudah tidak ada. Jadi kalau sekarang katanya ini topsoil, saya akan menyanggah itu sudah subsoil. Dan kebetulan banyak sekali PPL yang saya kenal di mana-mana tidak mengerti kalau tanah itu bermacam-macam nama. Ada Roso, ada Andoso, ada Gurmoso, Alufia. Mereka tidak mengerti. Dan itu akan membentuk melakukan masing-masing dari vegetasi asal dan kesediaan dan DPR. Ini juga tidak dimengerti. Itu sebabnya saya keliling Indonesia. Saya temui dulu tani yang mau menerima
Jadi bukan masalah singkong saja. Kerugian dari Lampung ini tidak punya pohon kedelai lagi, habis. Dan mudah-mudahan ya, tidak jauh dari Umko ini kedelainya bisa panen dengan baik apabila kita mau menggunakan akal kita dengan baik dan nurani kita, rohani kita, kasih sayang dengan baik untuk kedelai karena dia juga mampu. Kebetulan tanaman itu makhluk yang paling jujur. Dia tidak mau berbohong, jujur, termasuk rumput juga tidak diam. Begitu pula hilirisasi singkong nanti kembali ke kita. Apakah kita mau betul-betul kerja bersama-sama dengan buruh tani, dengan perusahaan, duduk bersama, maunya perusahaan apa, maunya petani apa? Nah itu harusnya kepala daerah yang menangani, yang harus melakukan keputusan-keputusan tentang hilirisasi. Sementara itu, Dr. Gatot Supangat memaparkan tema prospek singkong menjadi komoditas handal yang membahas peluang singkong sebagai bahan baku industri, baik untuk pangan maupun energi terbarukan. Dalam paparannya, Dr. Gatot menekankan pentingnya pengembangan industri hilir dan daerah agar singkong tidak hanya dijual dalam bentuk mentah, namun dapat diolah menjadi produk turunan bernilai ekonomi tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, shalli ala Muhammad wa Muhammad. Jadi kalau di Jogja hampir semua kelompok tani saya kenal, karena saya selalu mendorong petani. Saya tanya, Pak petani, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu usaha taninya untung, boleh nggak saya atau diminta orang, boleh nggak? Enggak mah. Terus kalau rugi siapa yang nanggung? Ya saya sendiri. Loh, kalau seperti itu, ngapain Bapak Ibu nunggu bantuan? Ngapain Bapak Ibu nunggu bantuan dari pemerintah? Saya bilang sama teman-teman di sini, sekarang saya selalu mesti bantu di dinas menyusun master plan macam-macam itu. Saya bilang, bantuan yang Bapak ibaratkan, saya jamin datanya pasti terlambat. Itu bukan disengaja, bukan teman-teman dinas menyayangi, pemerintah nggak mengaji. Karena apa? Itu birokrasi itu diusulkan dulu naik tangga 1, disetujui naik tangga 2, disetujui naik tangga 3, disetujui naik 4, disetujui. Setelah itu turunnya itu juga bukan loncat, bunuh diri, ya pasti ya turun satu lagi. Makanya sampai ke Bapak Ibu sudah daripada panen. Kalau Bapak Ibu nunggu, saya jamin usahakan Bapak Ibu pasti gagal. Jadi nggak usah. Kalau petani turun, ya untuk yang berikutnya gitu loh. Itu. Jadi saya maaf dari teman-teman, biasanya gitu soalnya. Dan saya sampaikan ke petani itu, karena saya pengen petani harus menerima. Kepala dinas saya bilang, tidak Pak, jangan menganggap petani itu mandiri. Terus apa Pak? Mandiri, boleh mandiri, tapi mandiri terarah. Artinya apa? Jangan dilepas, karena petani kita tahu lah ya. Makanya kalau ada namanya Pak Saudari ini, ya orang sukses itu, ya Mas Fauzan. Nah, ini ada Mas Fauzan ini saudara saya dan teman saya satu angkatan di Gajah Mada. Pertanyaan Gajah Mada yang tadi kalau di sini cuma bedanya nasibnya beliau usaha, karena kalau saya temennya gitu loh, temennya bisa. Jadi beliau di dulunya kan sudah, terus saya di Giant, oh ya, jadi pokoknya nanas yang besar. Nah, jadi ada penelitian. Kesimpulan saya selalu kritik kalau penelitian belum selesai, ketidakberasa kegagalan
penerapan teknologi macam-macam itu karena satu pendidikan petani rendah. Saya bilang merasa diteliti kayak gitu. Kapan petani kita itu pendidikan S1, S2, S3 kecuali Pak Surono tadi? Mana? Jadi nggak usah diteliti kalau hasilnya seperti itu. Yang salah itu ada sebenarnya berarti sikap itu nggak bisa dalam mengadopsi, itu nggak bisa mengadopsi. Lu jelas petani itu ya pendidikannya rata-rata lah. Itu jadi masalah kita kan itu. Tapi saya punya binaan petani ya di Pulau Progo, Kali Bawang itu nggak ada yang tua, tani yang muda semua. Itu karena tadi, karena dia itu sakit dari awalnya. Sakit dari karena apa? Dulu merantau ke Jakarta, ya anak-anak muda itu di Jakarta merasa dilecehkan, wah tidak diperhatikan di seperti pembantu seperti akhirnya dia ada yang sadar pulang akhirnya dia nggak punya lahan pinjam. Nah sekarang dia sudah bisa mendidik generasi anak SMA sudah bisa beli motor sendiri. Dari mana? Dari hasil pertanian. Makanya kalau pengen usaha sebenarnya memang di pertanian itu paling anti krisis sebenarnya. Komunitas pertanian itu paling anti krisis. Coba terjadi krisis 96. Ya, waktu itu saya punya mainan 14 hektar sengon di Ciamis. Yang lain mati semua, punya saya masih hijau royo. Terus kemudian ada penyuluh kehutanan yang bisa, Pak boleh tidak ini saya akui bahwa ini binaan saya. Ya saya kan nggak apa-apa untuk menyenangkan orang, nggak apa-apa. Itu kan ibadah tuh. Oh monggo, nggak apa-apa Pak, silakan aja. Jadi silakan aja. Jadi mereka laporkan bahwa ini adalah binaan dia. Itu kan kita laporkan ibadah gitu. Ya tidak apa-apa saya. Karena prinsip hidup saya memang saya senang ketika melihat orang senang. Itu yang penting. Nah, jadi kenapa pertanyaan ini? Kita ini negara yang luar biasa kata Pak Menteri juga. Kita ini mega diversifikasi. Kurang apa? Saya pernah nulis nasib petani di negara agraris. Di sini tulisan saya memang saya orang yang tidak setuju dengan operasi pasar. Karena operasi pasar sebenarnya potongan petani Vietnam, petani Thailand sebenarnya. Karena kan kita ngambil dari sana. Dari sana Vietnam dia di pinggir sungai itu padi itu geladak banyak banget kayak liar itu panen. Dan kita sebenarnya seperti yang sampaikan Al-Zuhar tadi, kita bisa. Kalau padi, saya juga mencoba. Padi itu sekarang leveling off, leveling off itu sulit sudah tidak bisa naik lagi. Nah, caranya ya harus dengan kreativitas teknologi dan macam-macam. Terus juga sebenarnya ya baik-baiknya kita dengan tanaman itu biasanya. Terima kasih. Sebenarnya seminar ini bukan sekedar hanya untuk akademisi secara teori saja, tetapi bagaimana kami bisa mengumpulkan semua pihak, baik UMKO, pemerintah, masyarakat, pengusaha atau pelaku industri, ini supaya
bisa bersama-sama menjalani format yang memang bisa disepakati bersama, sehingga kalaupun nanti suatu saat memang ada produksi komoditas yang memang melimpah, ini harus diatur secara sistem, sehingga dengan sistemik yang bagus mudah-mudahan tidak ada yang jatuh dirugikan, tetapi kalau untung sama-sama bisa berbagi sehingga terwujudnya masyarakat yang sejahtera, itulah yang ingin dicapai. Kemudian untuk yang mahasiswa, ini kami harapkan mahasiswa juga bisa mempunyai wawasan bahwa produktivitas ini bukan hanya cukup produk saja, tapi bagaimana pemasaran, bagaimana itu dibutuhkan, sehingga itu kalau bisa dijaga, juga dengan adanya varian-varian yang bisa dikembangkan menjadi hilirisasi yang ini sangat baik, ini mudah-mudahan semuanya akan terkontrol. Dengan demikian harapan kami ya baik mahasiswa, perguruan tinggi, masyarakat, pemerintah, dan para pengusaha ini sama-sama bisa sama-sama bermanfaat, sama-sama beruntung, sama-sama sejahtera. Demikian harapan kami. Jadi kita tahu yang terkait dengan singkong ya, Lampung ini 39% itu sebagai kontributor dalam perdagangan singkong. Jadi produksi di ini 39%. Artinya dibanding daerah lain yang sudah ditetapkan sebagai sentra produksi singkong, Lampung memang menduduki peringkat yang pertama untuk. Nah, ketika kemudian ini 39%, tetapi kan sampai saat ini kontribusi dari singkong sendiri ini belum signifikan, apalagi dibanding kemudian di Indonesia, keseluruhan di Indonesia dibanding dengan Thailand itu masih jauh. Kita ini hanya kontribusi secara devisa negara itu hanya 1/10 bahkan ya, 1/10. Satu Thailand bisa 1,8 miliar US dollar, kita 124 juta US dollar dengan. Padahal kita kaya keanekaragaman hayati, lahan dan sebagainya, kita lebih semua. Sehingga ke depan kenapa tidak kita kelola? Yang kata sampai saat ini memang orang memandang singkong itu adalah komoditas marginal. Padahal singkong ini mengandung potensi yang luar biasa. Terutama nanti kita ke hilirisasinya itu adalah ke industri. Jadi kuatnya Thailand itu karena produk singkong ini arahnya ke industri. Nah, saya harap nanti di sini Universitas Muhammadiyah Kota Bumi ini harapan kita menjadi pusat ya keunggulannya itu adalah pengelolaan pemberdayaan singkong, dan ke depan ada industri. Jadi industri singkong menjadi unggulan dari ya pengelolaan industri singkong menjadi unggulan dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi ini bersama-sama nanti dengan pemerintah setempat, kemudian masyarakat, kemudian juga industri seperti yang sampaikan Pak Rektor. Pentahelik ini bahkan nanti bisa dikembangkan menjadi heptahelik. Saya kira nanti kita akan ke depan kita bangun pengelolaannya, manajemennya secara berjamaah, maka insya Allah nanti ini jaminan kesejahteraan masa depan.